Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Coksono dari absen 10 dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa terhadap monopoli Belanda. Yang melatar belakangi ini adalah adanya keinginan VOC untuk memonopoli perdagangan di kawasan pesisir Jawa. Adanya bala kode dan gangguan yang dilakukan VOC terhadap kapal dagang dari Cina dan Maluku yang akan menuju Banten. Perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa terhadap monopoli Belanda dimulai setelah kapal-kapal Belanda merampok kapal milik Banten yang pulang dari Jawa Timur. Peristiwa ini membuat Sultan Ageng Tirtayasa marah dan ia menyatakan perang kepada Belanda. Namun, keputusan ini ditentang oleh anaknya Sultan Haji. Pada tanggal 1 Maret 1680, Sultan Haji dengan bantuan Belanda berhasil menurunkan Sultan Ageng Tirtayasa dari kesultanan dan mengangkat dirinya sendiri sebagai Sultan Banten. Tindakan ini menimbulkan reaksi besar dari bangsawan Banten di bawah pimpinan Pangeran Purbaya, serta para ulama dan rakyat di bawah pemimpin Syekh Yusuf. Secara spontan, rakyat Banten tidak mengakui kepemimpinan Sultan Haji di Banten. Sebaliknya, mereka berkumpul di hadapan Sultan Ageng Tirtayasa untuk menyatakan kesetiaan mereka dan bersedia berperang untuk menurunkan Sultan Haji dan Belanda yang menjadi biang keladinya. Perlawanan ini juga dipicu oleh kebijakan politik yaitu divide et impera yang dilakukan oleh Belanda. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah belah dan menguasai Banten dengan memanfaatkan perpecahan di antara penguasa dan rakyatnya. Namun, perlawanan yang dilakukan oleh Sultan Ageng Tirtayasa, para bangsawan, ulama, dan rakyat Banten menunjukkan kesatuan dan keberanian mereka dalam melawan penjajahan Belanda. Sultan Ageng Tirtayasa dengan Sultan Haji, akhirnya Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap VOC dan Sultan Haji menjadi raja dengan menandatanganinya perjanjian yang isinya sebagai berikut. 1. Banten harus melepaskan pengaruhnya terhadap Cirebon. 2. Banten harus mengakui monopoli VOC di Banten. 3. Bangsa asing kecuali Belanda di Banten. 4. Sungai menjadi batas antara kerajaan Banten dengan daerah VOC. Bentuk-bentuk perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa untuk membela tanah Banten dari penguasaan Belanda antara lain 1. Mengundang para pedagang Eropa dan Asia untuk memulihkan posisi Banten sebagai bandar perdagangan internasional. 2. Mengirimkan beberapa pasukan untuk mengganggu kapal perdagangan VOC. Kemajuan yang dicapai oleh Sultan Ageng Tirtayasa untuk Banten. Kejayaan Banten dirasakan oleh rakyatnya saat Sultan Ageng Tirtayasa berhasil memberikan perkembangan besar untuk masyarakat. Dilansir situs Dinas Sosial Provinsi Banten, yaitu kemajuan yang dicapai oleh Sultan Ageng Tirtayasa. 1. Kesejahteraan rakyat Banten meningkat dengan dibukanya sawah-sawah baru dan pengembangan irigasi. 2. Memperluas wilayah perdagangan Banten hingga ke Sumatera dan Kalimantan. 3. Berhasil membangun armada laut yang ditugaskan untuk melindungi perdagangan Banten. 4. Memajukan agama Islam di daerah Banten. Strategi perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa terhadap monopoli Belanda, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa tetap melancarkan serangan-serangan terhadap Belanda dengan menggunakan taktik gerilya dan sabotase. Untuk mengalihkan perhatian Belanda atas Banten, Sultan Ageng Tirtayasa membantu pemberontakan yang dilakukan oleh Turonojaya dengan mengirimkan bala tentaranya. Akhir perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa terhadap monopoli Belanda.
Pada akhirnya, pasukan Sultan Ageng Tirtayasa kalah dan Sultan Ageng Tirtayasa sendiri ditangkap oleh VOC pada tahun 1683. Ia dibawa ke Batavia sebagai tahanan dan meninggal di sana pada tahun 1692. Sementara itu, Sultan Haji menjadi Sultan Boneka yang tunduk kepada VOC.